Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di sepanjang hari ini. Kekuatan-Mu ya Tuhan yang telah memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 1-4. Tertulis demikian. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham Karem, seorang keturunan Israel Amerika, merupakan pelopor drone dan seringkali disebut sebagai bapak drone. Salah satu fungsi yang diperoleh dari penggunaan drone adalah dapat melihat situasi pemandangan dari ketinggian dan bisa melihatnya secara 360 derajat. Kalau kita ingin melihat satu daerah secara menyeluruh, yang paling bagus adalah melihatnya dari atas, dari menara atau dari tempat tinggi, atau dengan menggunakan sebuah drone. Dan biasanya ketika kita melihat dari atas, yang muncul adalah decak kagum atas pemandangan yang kelihatan. Dalam Ulangan 34 ayat 1-4 ini kita perhatikan bagaimana Musa naik ke atas gunung Nebo dan diizinkan Tuhan untuk melihat tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Di usianya yang sudah lanjut 120 tahun, Musa diberikan kesempatan oleh Tuhan sebelum meninggal untuk melihat apa yang menjadi tujuan dari bangsa Israel, melihat wilayah yang selama ini menjadi janji Tuhan atas mereka, tempat kemana Musa disuruh Tuhan untuk memimpin bangsa itu ke sana. Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian itu, disebabkan karena kesalahan yang ia lakukan ketika bangsa Israel bersungut-sungut meminta air. Sebenarnya bukan 1-2 kali bangsa Israel bersungut-sungut. Sudah sering mereka bersungut-sungut meminta air, dan sudah sering Musa menghadapinya dan berhasil menyikapinya dengan bijaksana. Tapi dalam satu peristiwa yang berbeda, di mana sikap bangsa Israel sama, yaitu bersungut-sungut meminta air, Musa menjadi marah, menjadi emosional dan melakukan kesalahan. Dia tidak melakukan tepat seperti apa yang dinyatakan Tuhan. Kita perlu bijaksana menghadapi situasi yang sulit. Ketika orang marah kepada kita, ketika ada orang yang bersungut-sungut di sekitar kita, agar jangan sampai kita tersulut emosi dan marah, serta berbuat sesuatu yang salah. Dan bukan hanya di keadaan itu, tapi dalam keadaan-keadaan yang lain, kita tetap perlu menjaga sikap kita. Musa di sini diizinkan oleh Tuhan untuk melihat wilayah yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tanah pusaka bagi bangsa yang ia telah pilih secara lahiriah untuk menjadi tanda bagi semua bangsa. Musa melihat janji Tuhan meskipun tidak mengalaminya. Dan itu merupakan
suatu kemurahan Tuhan yang diberikan kepadanya. Dalam konteks Musa saat itu, mungkin kurang lengkap setelah memimpin 40 tahun, tapi tidak bisa masuk tanah perjanjian. Namun demikianlah yang terjadi. Sebenarnya bisa saja Tuhan menambahkan umur Musa 1 atau 2 tahun lagi, supaya dia dapat masuk dan melihat sebentar tanah perjanjian itu. Tapi ia tidak diizinkan oleh karena kesalahannya. Apa yang menjadi rema dari firman Tuhan buat kita, saudara? Biarlah kita bukan hanya melihat janji Tuhan atau mendengar janji Tuhan, tapi biarlah kita juga mengalami janji Tuhan itu dalam hidup kita, karena kita percaya dan setia melakukan kehendak Tuhan. Kesetiaan dan ketekunan untuk hidup seturut kehendaknya menjadi sikap yang perlu selalu ada dalam hidup kita, agar kita alami janji-janjinya. Ada banyak godaan dan tantangan yang hendak menghalangi kita, baik dari luar maupun dari dalam diri kita. Tapi mari setia selalu hidup dalam kebenaran, dalam kasih karunia Tuhan, supaya janjinya menjadi kenyataan dalam hidup kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti lebih lagi akan kehendak Tuhan. Kami bersyukur karena kami diingatkan untuk selalu setia, hidup dalam kebenaran, tinggal selalu dalam kasih karunia-Mu, percaya dan setia senantiasa kepada-Mu Tuhan Yesus, agar kami mengalami janji-janji-Mu, mengalami bukan hanya sekedar mendengar, mengalami bukan hanya sekedar melihat. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Tuntun kami Roh Kudus untuk kami hidup seturut dengan apa yang menjadi keinginan-Mu ya Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan dan mujizat ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami bersyukur atas jawaban doa, bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang kami terima. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami agar kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.